Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke. Ya, kita mulai sekarang aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi, perkenalkan, nama aku Aisyah, dan ada partnerku satu lagi, Kak Amanda. Hari ini kita bakal membagikan sedikit lebih ilmu mengenai klasifikasi makhluk hidup dan benda. Sebelum kita mulai, kita bakal tunjukin video dulu ya. Pernahkah kalian ke pasar tradisional atau Sebelum itu, tadi ada kedengeran nggak ya suaranya? Kedengar, Kak. Oke, ditonton dulu ya. ke supermarket? Yang di situ ada pasar buah atau outlet buah. Kalau kita lihat, untuk buah itu dikelompokkan masing-masing loh. Jadi tampilannya itu rapi banget, jadi kita milihnya gampang. Kalau misalnya hewan nih, pernah kalian dengar kalau hewan tuh ada hewan ternak, ada hewan
peliharaan, ada hewan liar. Di kelompok-kelompokan ya. Lalu apa itu pengelompokan? Atau tujuannya apa ya itu dikelompokkan? Yuk simak di video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Halo adik-adik semua, kembali bersama Mr. Klik dan kali ini kita akan membahas tentang pengelompokan makhluk hidup. Jadi, pengelompokan makhluk hidup ini nama lainnya adalah klasifikasi makhluk hidup. Pengelompokan itu sama juga dengan klasifikasi. Dasar untuk pengelompokan makhluk hidup itu adalah kesamaan ciri-ciri makhluk hidup. Ini yang menjadikan nanti adalah ada pengelompokan tumbuhan, ada pengelompokan hewan, dan pengelompokan yang lain. Dasarnya adalah kesamaan ciri. Baru kita bisa mengenali makhluk hidup tersebut. Tujuan khusus dari klasifikasi makhluk hidup itu antara lain yang pertama adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Yang kedua adalah mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Yang ketiga adalah mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Dan yang keempat adalah memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui. Kita tahu tujuan dari klasifikasi itu secara khusus itu ada 4. Apa saja? Yuk kita ulang sekali lagi. Yang pertama adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga adalah mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang keempat, itu adalah memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui. Itu adalah tujuannya. Lalu, dasar pengelompokannya apa ya? Kita juga harus tahu, tidak hanya sama atau berbeda, tapi ada beberapa dasar pengelompokan untuk makhluk hidup. Kita akan cermati dasar untuk klasifikasi makhluk hidup. Dasar untuk klasifikasi makhluk hidup yang pertama adalah klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup itu berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Yang ketiga adalah klasifikasi makhluk hidup itu berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Dengan dasar ini, kita akan tahu pengelompokan makhluk hidup dan pemanfaatannya tentunya. Dengan ilmu klasifikasi makhluk hidup, kita dapat memanfaatkan makhluk hidup yang di sini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, selain memenuhi kebutuhan juga menjaga lingkungan tentunya. Dari pengelompokan-pengelompokan ini, itu ada ilmuwan yang dari pertama sudah mengelompokkan makhluk hidup. Nah, ada yang namanya di sini adalah takson atau pengelompokan makhluk hidup. Takson adalah kelompok makhluk hidup yang anggotanya memiliki banyak persamaan ciri. Jadi, takson itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan takson antara lain kingdom, kalau hewan itu phylum, kalau tumbuhan itu divisio, terus ada kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Jadi paling tinggi itu adalah kingdom. Yang paling bawah itu adalah spesies. Semakin tinggi kingdom itu anggotanya atau hewan atau manusia itu kelompoknya semakin banyak. Tapi cirinya agak beda-beda. Kalau semakin turun nih, itu makhluk hidupnya semakin sedikit. Cirinya semakin banyak atau semakin mirip kalau di sini. Di tingkat spesies itu semakin mirip. Nah, itu tingkatan takson. Untuk mempermudah ada jurusnya nih, untuk mempermudah. Jurus untuk menghafalkannya kita pakai yang hewan ya. Jadi kalau untuk mempermudah itu pakainya KFC, oleh-oleh familiku, gurih sekali. Coba kita ulang. KFC, oleh-oleh familiku, gurih sekali. K itu kingdom.
F itu filum, C itu kelas, oleh-oleh, O itu ordo. Terus familiku itu family, gurih itu genus, sekali itu spesies. Jadi KFC oleh-oleh, familiku gurih sekali. KFC oleh-oleh, familiku gurih sekali. Itu kuncinya loh. Hanya bedanya di F. Filum itu untuk hewan, divisio untuk tumbuhan. Nah, ilmuwan-ilmuwan ini mengelompokkan itu dari awal itu ada yang namanya Aristoteles. Aristoteles itu mengelompokkan makhluk hidup menjadi 2 kingdom. 2 kingdom saja. Kita lihat di sini bahwa ada 2 kingdom. Yang pertama itu membaginya adalah plantae dan animalia. Baru berkembang menjadi sistem klasifikasi 3 kingdom, yaitu plantae, animalia, dan fungi. Berkembang lagi menjadi monera, plantae, animalia, dan fungi. Terus berkembang menjadi 5 kingdom. Ini yang fenomenal sebenarnya yang 5 kingdom. Itu ada monera, plantae, animalia, protista, dan fungi. Terus klasifikasi 6 kingdom, yaitu plantae, animalia, protista, fungi, archaebacteria, dan monera. Itu sejarahnya sampai sekarang yang dipakai adalah 6 kingdom. Tapi ada ilmuwan yang sangat berkesan di klasifikasi makhluk hidup. Itu adalah Carolus Linnaeus dan Robert Whittaker. Siapa dia? Kita akan lihat di video selanjutnya. Tapi sebelumnya, kita akan simpulkan dulu pembelajaran kali ini bahwa kita sudah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Kita sudah belajar tentang pengelompokan makhluk hidup yang disebut dengan klasifikasi makhluk hidup. Tujuan dari klasifikasi itu antara lain adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Yang kedua adalah mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup jenis lain. Yang ketiga adalah mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat adalah memberi nama makhluk hidup yang belum dikenal. Itu adalah tujuan dari pengelompokan atau klasifikasi. Lalu dasar klasifikasinya apa? Yuk, disimak. Dasar klasifikasi makhluk hidup itu antara lain adalah berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Yang kedua adalah berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Nah, klasifikasi ini dikumpulkan berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Kita juga sudah belajar tentang takson nih, pengelompokan makhluk hidup. Ingat ya, KFC, oleh-oleh, familiku gurih sekali. Kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Ingatnya adalah KFC, oleh-oleh, familiku gurih sekali. Semoga video tentang penjelasan klasifikasi makhluk hidup ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih. Nah, jadi itu kurang lebih udah ada gambarannya ya buat isi materi kali ini. Sekarang kita masuk ke materinya ya. Ini PPT. Bentar. Udah terlihat? Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan mulai dari perbedaan makhluk hidup dan benda. Nah, pastinya kita udah tahu kan perbedaan makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup itu seperti apa? Seperti bernafas, bergerak, menerima rangsangan, berkembang biak, tumbuh dan berkembang. Mereka juga memerlukan makanan dan juga mengeluarkan zat sisa seperti kotoran, keringat, dan seperti saat kita buang air kecil. Nah, beda lagi dengan makhluk yang tidak hidup atau juga kita bisa sebut dengan benda.
Mereka ini tidak dapat bergerak, terkecuali dikendalikan, seperti saat kita menendang bola atau saat ada penghapus yang kita lempar. Kedua, juga mereka tidak terjadi metabolisme, karena mereka tidak memerlukan nutrisi dan tidak melakukan kegiatan seperti respirasi sintetis serta ekskresi. Nah, jadi tujuan untuk klasifikasi ini apa? Tujuannya itu untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk-makhluk hidup. Dasar pengklasifikasian dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kemampuan membuat makanan, yang kedua habitat, yang ketiga itu makanan. Kemampuan membuat makanan dibagi menjadi 2, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof itu makhluk hidup yang bisa membuat makanan mandiri atau sendiri. Dan heterotrof itu makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri, alias harus dibantu oleh makhluk lain. Yang kedua itu ada habitat. Habitat ini dibagi menjadi 3, yaitu hidrofit, yang tinggal di air, higrofit, yang tinggal di tanah lembab, dan xerofit, yang tinggal di tanah kering. Hidrofit ini ciri-cirinya memiliki permukaan daun yang lebar untuk penguapan air, memiliki tangkai mengembung yang berisi udara, punya banyak stomata yang terletak di permukaan daun. Contohnya itu seperti teratai, eceng gondok, dan tanaman bakau. Nah, kalau higrofit itu ciri-cirinya seperti memiliki banyak stomata yang berfungsi untuk proses penguapan lebih cepat. Mereka juga memiliki daun yang lebar. Contohnya itu seperti tumbuhan paku dan lumut. Dan terakhir itu ada xerofit, yaitu yang tinggal di tanah kering. Mereka ini punya daun yang tebal dan daun sempit. Mereka biasa bersisik dan berduri, dan ada yang nggak memiliki daun. Contohnya itu seperti yang kita familiar, seperti tanaman kaktus, pohon kurma, dan juga ada lidah buaya. Nah, yang ketiga itu ada makanan. Pasti ini familiar kan buat kalian, seperti herbivora, karnivora, omnivora. Herbivora itu yang pemakan tumbuhan, karnivora itu pemakan daging, omnivora itu pemakan segalanya. Nah, di sini ada yang bisa sebutin nggak salah satu contoh dari antara ketiga ini? Kalau ada, bisa ditaruh di kolom chat. Oke, jadi contoh dari binatang herbivora itu seperti sapi, kelinci, tupai, dan untuk karnivora biasanya hewan buas seperti singa, harimau, kucing, anjing. Dan terakhir ada omnivora. Omnivora ini contohnya seperti beruang, tupai juga termasuk, tikus juga. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang 2 tokoh sejarah yang sangat berpengaruh di dunia pengklasifikasian. Yang pertama itu ada Robert Harding Whittaker. Beliau ini adalah ahli ekologi tanaman asal Amerika Serikat yang aktif dari tahun 1950 sampai 1970. Beliau ini adalah orang pertama yang mengusulkan klasifikasi 5 kingdom. Dan selanjutnya itu juga ada Carolus Linnaeus. Beliau adalah bapak taksonomi yang berasal dari Swedia, yang aktif dari tahun 1707 sampai 1778. Ialah yang memperkenalkan tata nama makhluk hidup dengan menggunakan nama takson dan nama ilmiah. Nah, sistem klasifikasi itu seperti yang kita tahu adalah hasil perkembangan berkelanjutan. Pada dasarnya, kingdom terbagi menjadi 6, yaitu Animalia, Plantae, Fungi, Monera, Protista, dan virus. Nah, cara mudah untuk menghafalnya itu seperti aku pergi ke Fukuoka menaiki pesawat setelah vaksin. Aku A. Animalia, pergi P. Plantae, ke Fukuoka F. Fungi, menaiki M. Monera, pesawat P. Protista, setelah vaksin P. virus. Nah, sistem klasifikasi terbagi menjadi 5, yaitu sistem klasifikasi 2 kingdom, yaitu kingdom Plantae dan Animalia, sistem klasifikasi 3 kingdom, kingdom
fungi, plantae, animalia. Sistem klasifikasi 4 kingdom, yaitu Monera, fungi, plantae, dan kingdom animalia. Sistem klasifikasi 5 kingdom, yaitu Monera, protista, fungi, plantae, dan animalia. Dan terakhir sistem klasifikasi 6 kingdom, yaitu virus, Monera, protista, fungi, plantae, dan animalia. Nah, sekarang kita lanjut ke kingdom pertama, yaitu animalia. Ciri-ciri dari kingdom animalia itu tidak berdinding sel. Mereka juga tidak berklorofil, bergerak bebas, heterotrof, dan semua hewan, termasuk cacing, siput, dan hewan laut pun termasuk di kingdom animalia. Animalia juga termasuk di eukariotik multiseluler, yaitu makhluk yang memiliki membran inti. Dan berdasarkan tulang belakangnya dibedakan menjadi avertebrata dan vertebrata. Nah, untuk yang belum tahu, avertebrata itu adalah golongan hewan yang tidak bertulang belakang. Biasanya juga bisa disebut invertebrata. Contohnya seperti cacing, ikan jeli, dan lain-lain. Hewan vertebrata itu adalah yang mempunyai tulang belakang, seperti beruang, kucing, sapi, kuda, harimau, dan sebagainya. Nah, plantae itu mempunyai dinding sel yang berselulosa dan berklorofil, berbeda dengan animalia. Mereka itu juga autotrof, yaitu bisa membuat makanan sendiri, dan juga eukariotik multiseluler, yaitu juga memiliki membran inti. Semua ganggang, kecuali ganggang hijau biru, itu semuanya masuk ke plantae, juga dengan lumut, paku, dan tumbuhan berbiji. Nah, lanjut yang ketiga yaitu fungi. Fungi itu adalah sebuah heterotrof. Semua jenis jamur juga termasuk di fungi. Mereka memperoleh makanan dengan cara menguraikan makhluk hidup lain. Mereka ini mirip tumbuhan walau sebenarnya bukan. Juga tidak berklorofil dan memiliki dinding sel yang jelas. Umumnya itu bersifat saprofit dan parasit. Yang belum tahu, saprofit itu adalah organisme yang hidup dan makan, serta mendapatkan nutrisi dari bahan organik yang sudah mati atau membusuk. Dan parasit itu adalah yang memperoleh zat organik dari organisme yang hidup. Terakhir, mereka itu juga uniseluler, dan ada juga yang multiseluler. Udah. Contohnya itu seperti yang ada di gambar, fungi, site fungi, club fungi. Yang keempat itu ada Monera. Monera ini termasuk prokaryotik dan terbagi atas bakteria dan archaebacteria. Nah, bakteri ini adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Dan untuk archaebacteria ini adalah salah satu kelompok prokaryota dari kingdom Monera selain Eubacteria. Dan merupakan bakteri kuno tertua yang hidup di bumi. Monera itu juga termasuk uniseluler untuk melihatnya. Spesiesnya itu juga beragam, bersifat fotoautotrof, kemoautotrof, atau keduanya. Mereka ini juga bersifat aerob dan anaerob. Yang kelima itu ada protista. Protista ini termasuk eukariotik, uniseluler, hidup berkoloni, dan digolongkan menjadi protista mirip hewan, atau bisa juga disebut protozoa, dan protista mirip tumbuhan, yaitu alga. Dan protista mirip jamur, contohnya seperti jamur lendir, atau juga bisa disebut slime mold. Terakhir ada virus. Tubuhnya ini tersusun atas asam nukleat yang diselubungi oleh protein. Mereka juga memerlukan makhluk hidup lain untuk dapat hidup. Karena di luar makhluk hidup lain, virus hanyalah benda mati. Terakhir, virus hanya dapat berkembang biak dengan baik di dalam sel hidup inangnya.
Oke, di sini aku bakal lanjutin penjelasan dari Kak Aisyah ya. Di sini aku bakal jelasin tentang tingkatan klasifikasi. Jadi, tingkatan klasifikasi itu klasifikasi disusun dalam bentuk bertingkat berdasarkan banyaknya persamaan dan perbedaan pada makhluk hidup. Jadi, semakin tinggi tingkatan klasifikasi, maka semakin kecil tingkat persamaannya, tetapi anggotanya semakin besar atau semakin banyak. Nah, misalnya kita umpamakan, misalnya kalian pergi ke perpustakaan dan ingin membaca sebuah buku. Nah, ketika membaca buku, kalian tentu bakal nyari bukunya terlebih dahulu kan? Tetapi di perpustakaan itu pasti banyak benda-benda. Bukan hanya buku saja, bisa jadi buku, bisa jadi meja, ataupun kursi, dan segala macamnya. Nah, kita anggap benda-benda ini sebagai bagian yang paling dasar atau kingdom-nya. Kemudian, ketika kita mengambil buku, berarti kingdom kita adalah buku. Nah, buku ini banyak macamnya juga bukan? Yaitu ada cerpen, ada majalah, ada novel. Misalnya, kita umpamakan, buku yang ingin kita baca adalah buku Harry Potter. Nah, buku Harry Potter ini masuk ke dalam buku novel. Nah, kita sebut saja sebagai divisi dari kingdom ini adalah novel. Nah, setelah itu, kita klasifikasiin lagi nih, buku Harry Potter itu masuknya ke genre fantasi. Nah, fantasi ini masuk ke dalam tingkatan klasifikasi kelas. Seterusnya, hingga kita nemu yang namanya genus. Genusnya adalah Harry Potter. Genus itu bisa disebut juga sebagai marganya, adalah Harry Potter. Kemudian kita mau lebih spesifikasi lagi, misalnya Harry Potter chapter 1, kan Harry Potter banyak itunya ya, jenisnya. Nah, setelah itu masuklah ke spesies, yaitu Harry Potter chapter 1. Harry Potter adalah nama marganya, chapter 1 adalah jenisnya atau spesiesnya. Atau lebih lanjut lagi nanti bakal aku jelasin kok. Oke, jadi di sini ada tingkatan-tingkatan dalam klasifikasi dinamakan takson. Nah, ilmu yang mempelajari takson ini disebut sebagai ilmu taksonomi. Oke, di sini ada tingkatannya, ada kingdom, ada divisi atau filum, ada kelas, ada ordo, family, genus, spesies. Nah, mungkin di video sebelumnya kita udah tahu cara ngafalnya ya. KFC, oleh-oleh familyku, gurih sekali. Nah, aku punya sendiri nih cara menghafalnya. Terserah kalian lebih gampangnya di mana. Kalau cara menghafal aku sih seperti ini. Kaki Dina dan Fasya kena obor, tapi Fasya bilang nggak sakit. K-nya adalah kingdom, Dina, D-nya adalah divisi, dan Fasya, F-nya adalah filum, kena obor, O-nya adalah ordo, tapi Fasya, F-nya adalah family, bilang enggak, G-nya adalah genus, sakit, S-nya adalah spesies. Oke, kita lanjut ya. Oke, saya bisa dilanjut. Oke, di sini aku bakal jelasin pertama itu ada kingdom. Nah, kingdom ini merupakan tingkatan takson paling tinggi dan mendasar. Kingdom terdiri atas animalia atau bisa disebut juga sebagai hewan, plantae atau bisa juga disebut sebagai tumbuhan, fungi bisa juga disebut sebagai jamur, monera. Monera ini bakteri ya. Monera itu berasal dari kata moneres, dari bahasa Yunani yang artinya tunggal. Jadi monera ini tuh makhluk uniseluler. Kemudian selanjutnya ada protista. Protista itu biasa disebut juga ada 3 bagian ya, seperti yang udah Kak Aisyah jelasin sebelumnya. Ada protista mirip hewan atau protozoa, contohnya adalah plankton. Ada protista mirip tumbuhan atau algae, terus ada juga protista mirip jamur atau slime mold ya. Kemudian ada virus. Contoh virusnya adalah virus corona, seperti virus corona yang telah mendunia sejak tahun 2019 akhir hingga tahun 2021 ini ya. Oke, selanjutnya kita bakal belajar tentang divisi atau filum. Nah, divisi atau filum ini tuh berbeda. Divisi digunakan untuk takson tumbuhan, sedangkan filum digunakan untuk takson hewan. Fun fact-nya, pada penamaan divisi selalu memiliki akhiran pita. Jadi divisi itu terbagi menjadi 3 macam. Ada pteridopita atau paku, ada bryopita atau lumut, dan yang terakhir ada spermatopita atau tumbuhan berbiji. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya ada kelas.
Filum atau divisi tersusun dari beberapa kelas. Ini ditandai dengan nama kelas menggunakan akhiran yang berbeda-beda. Antara lain ada Edonae untuk tumbuhan berbiji tertutup, ada Opsida untuk lumut, dan lain-lain. Contohnya seperti yang tadi udah aku sebutin, ada Bryophyta, diklasifikasikan lagi. Jadi Bryophyta ini tuh divisi ya. Nah, di kelas ini Bryophyta itu dibagi-bagi lagi menjadi beberapa kelas. Di sini ada 3 kelas, yaitu Hepaticopsida atau lumut hati, Anthoceratopsida atau lumut tanduk, dan Bryopsida atau lumut daun. Kemudian ada ordo. Anggota takson pada setiap ordo, pada setiap kelas dikelompokkan lagi menjadi beberapa ordo atau bangsa. Hal ini didasarkan pada persamaan ciri-ciri yang lebih khusus. Nama ordo pada takson tumbuhan biasanya menggunakan akhiran ales. Sebagai contoh, kelas Dicotyledonae atau dikotil dibagi menjadi beberapa ordo. Antara lain ada ordo Solanales, ada Cucurbitales, ada Malvales, Rosales, Asterales, dan Poales. Oke, kita lanjut. Kemudian selanjutnya ada family. Nama family pada tumbuhan biasanya menggunakan akhiran ACAE. Misalnya, family Solanaceae, Cucurbitaceae, Malvaceae, Rosaceae, Asteraceae, dan Poaceae. Namun, ada pula yang tidak menggunakan akhiran kata ACAE. Misalnya, Compositae, nama lain dari Astas, Asteraceae, dan Graminae atau nama lain dari Poaceae. Sementara itu, nama famili pada hewan menggunakan akhiran kata idae. Misalnya, Felidae pada kucing dan Candae pada anjing. Selanjutnya ada genus. Huruf pertama nama genus ditulis dengan huruf kapital, dan nama genus ditulis dengan huruf yang dicetak miring atau digaris bawahi. Sebagai contoh, famili Poaceae terdiri dari genus Zea atau jagung, Saccharum atau tebu, Triticum atau gandum, dan Oryza atau padi. Oke, selanjutnya. Nah, yang terakhir ini ada spesies. Nah, organisme dikatakan dalam suatu spesies yang sama apabila dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil. Nama spesies terdiri dari 2 kata. Kata pertama menunjukkan genusnya, dan kata kedua menunjukkan penunjuk spesiesnya. Jadi dalam penamaan spesies itu, kata pertama itu biasanya ditulis dengan kapital. Sedangkan untuk kata keduanya, yang menunjukkan jenisnya, itu ditulis menggunakan tanpa huruf kapital, tetapi digaris bawahi atau dengan dicetak miring. Oke, kita lanjut. Nah, di sini aku mau coba klasifikasiin bunga mawar. Nah, bunga mawar itu adalah tumbuhan kan? Nah, tumbuhan itu masuk kepada kingdom plantae. Nah, di plantae ini terbagi-bagi lagi menjadi 3, seperti yang udah aku jelasin sebelumnya. Ada Pteridophyta, ada Bryophyta, dan juga ada Spermatophyta. Nah, Pteridophyta itu masuk kepada paku, tanaman paku. Bryophyta itu masuk kepada tanaman lumut, sedangkan Spermatophyta itu masuk kepada tumbuhan berbiji. Nah, mawar ini adalah tumbuhan berbiji, makanya dia masuk kepada Spermatophyta. Nah, Spermatophyta ini ternyata terdiri dari 2 subunit, yaitu ada Gymnospermae dan Angiospermae. Angiospermae itu adalah tumbuhan berbunga dan berbiji tertutup, sedangkan Gymnospermae adalah tumbuhan dengan biji terbuka. Nah, di Angiospermae ini juga terbagi lagi menjadi beberapa kelas, ada Magnoliopsida dan Liliopsida. Nah, Magnoliopsida ini adalah tumbuhan berbiji berkeping 2, sedangkan Liliopsida adalah tumbuhan berbiji keping 1.
Nah, karena kebetulan mawar merupakan tumbuhan berbiji keping 2, makanya dia masuk pada Magnoliopsida. Kemudian selanjutnya ada ordonya Rosales, itu juga pembagian dari Magnoliopsida. Kemudian familinya dari Rosales adalah Rosaceae. Nah, jenis dari mawar ini adalah mawar rosa. Nah, spesiesnya adalah Rosa hydroida. Nah, seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, penamaan dari spesies itu adalah Rosa adalah nama genusnya atau marganya, dan hydroida itu merupakan nama jenisnya atau spesiesnya. Di kata pertama itu ada di huruf kapitalin, sedangkan kata kedua itu tidak ada huruf kapital sama sekali dan bercetak miring, atau jika tidak bercetak miring, biasanya digarisbawahi. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita bakal belajar tentang pelestarian makhluk hidup. Pelestarian makhluk hidup itu sama aja kayak perawatan makhluk hidup, terutama untuk makhluk hidup yang hampir saja punah, jadi harus dilindungi. Cara-cara pelestarian makhluk hidup itu ada 4. Yang pertama itu menangkar hewan dan tumbuhan langka dengan membudidayakannya. Membudidayakan itu maksudnya merawatnya ya. Tempat pembudidayaan contohnya ada Taman Nasional Komodo, Kebun Binatang Gembira Loka, ada Taman Nasional Ujung Kulon, ada Suaka Marga Satwa Danau Sentarum, ada juga Taman Nasional Waikambas. Kemudian yang kedua itu mengamankan telur-telur hewan untuk ditetaskan. Ini sama aja seperti kegiatan membudidayakannya. Ya. Kemudian yang ketiga ada memindahkan hewan dan tumbuhan langka ke tempat yang lebih cocok. Nah, yang keempat itu membuat undang-undang tentang pembuluan hewan. Dengan adanya undang-undang itu sama seperti peraturan. Dengan adanya peraturan diharapkan orang-orang tuh lebih aware untuk tidak melakukan pemburuan liar yang akan membahayakan makhluk hidup atau hewan-hewan yang dilindungi atau yang hampir punah terutama. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita bakal belajar tentang klasifikasi benda. Kita harus tahu juga nih perbedaan benda hidup dan benda tidak hidup. Mungkin di awal-awal Kaisha udah jelasin, di sini aku agak berbeda sepertinya. Oke. Yang pertama itu benda hidup. Benda hidup merupakan suatu substansi zat yang dapat menjalankan proses kehidupan. Ciri-cirinya dari benda hidup yang pertama adalah bergerak. Tentu dong, benda hidup pasti bergerak. Oke. Yang kedua ada metabolisme. Metabolisme adalah reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Atau metabolisme itu kayak proses dari makanan atau pencernaan makanan menjadi energi gitu. Dalam metabolisme itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama itu ada nutrisi atau pengambilan zat makanan dan sumber energi dari lingkungannya. Biasanya nutrisi ini kita peroleh dari makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, yang kedua itu ada respirasi. Respirasi itu adalah menguraikan zat nutrisi untuk memperoleh energi. Respirasi itu bisa juga dikatakan sebagai proses metabolisme dengan cara menggunakan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida atau CO2, untuk menghasilkan hidrogen atau H2O, atau biasa disebut juga sebagai air, dan juga energi. Kemudian ada sintesis. Sintesis itu adalah pembuatan zat baru penting untuk kelangsungan hidup. Nah, sintesis itu contohnya seperti sintesis protein, sintesis DNA, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada ekskresi atau pengeluaran zat yang sudah tidak dibutuhkan tubuh. Contohnya bisa, ekskresi itu bisa berupa pengeluaran keringat atau ketika kita buang air besar atau buang air kecil, itu masuk kepada ekskresi. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada mempertahankan jenisnya. Mempertahankan jenisnya gimana sih caranya? Nih, ada beberapa. Ada 5.
yaitu yang pertama, regulasi. Regulasi itu adalah mengatur keserasian proses yang berlangsung pada tubuh. Maksudnya kayak regulasi itu contohnya seperti sistem saraf dan lain-lain. Oh iya, regulasi juga bisa, misalnya kita lagi gerak nih, pergerakan kita tuh disebut sebagai regulasi. Nah, yang kedua itu ada reproduksi. Reproduksi itu proses tumbuh untuk berkembang biak. Misalnya pada perempuan ketika sedang haid, itu juga termasuk reproduksi. Adaptasi. Adaptasi adalah usaha penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Nah, kemudian ada evolusi. Evolusi itu proses perubahan kehidupan dalam waktu yang sangat panjang, bisa bertahun-tahun lamanya. Kemudian yang terakhir itu ada iritabilitas atau kemampuan untuk peka terhadap rangsangannya. Oke, selanjutnya kita belajar tentang tumbuh dan berkembang. Yang keempat ya. Pertumbuhan adalah perubahan pada makhluk hidup yang berupa pertumbuhan volume, massa, dan juga tinggi. Sedangkan perkembangan adalah perubahan pada makhluk hidup menuju kedewasaan secara seksual yang diawali dari perkembangan zigot. Oke, jadi tumbuh dan berkembang itu berbeda ya. Kalau tumbuh itu misalnya kita kayak tumbuh tinggi, itu maksudnya pertumbuhan. Kalau perkembangan itu ya seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, kayak misalnya untuk perempuan, masa pubertas itu dimaksudkan kepada perkembangan gitu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita bakal belajar tentang benda tidak hidup. Benda tidak hidup berarti benda mati. Benda mati adalah benda yang tidak menjalankan proses kehidupan. Ciri-cirinya juga sangat berlawanan dengan benda yang hidup. Ciri-ciri benda tak hidup itu ada 4. Yang pertama, tidak dapat bergerak. Tentu tidak dapat bergerak dong. Kalau misalnya benda tidak hidup tiba-tiba bergerak kan aneh. Yang kedua itu ada tidak melakukan metabolisme. Yang ketiga, tidak mempertahankan jenisnya. Yang keempat, tidak menanggapi rangsangan. Oke, kita lanjut. Oke, di sini aku bakal jelasin tentang benda padat, cair, dan juga gas. Yang pertama itu ada benda padat. Benda padat adalah benda yang mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Contohnya kayak yang ada benda-benda yang ada di sekitar kita, seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki volume tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Seperti air, ketika air diletakkan di dalam gelas, sama air diletakkan di dalam ember, tentu volumenya tetap sama, tapi bentuknya bakal berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Kemudian yang ketiga, ada benda gas. Benda gas adalah benda yang memiliki volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Contohnya kayak gas yang ada di dalam balon atau gas yang ada di dalam ban sepeda motor, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Wah, ternyata udah selesai nih materi yang kita pelajarin hari ini. Aku bakalan share link quizzes di ituan ya, di komentar. Kalian bisa ngerjain 5 menit. Setelah itu, kita bakal ada sesi pembahasan quizzes, oke? Sebentar ya. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Udah aku share ya link quizzesnya di komentar. Kalian coba kerjain aja, salah gak apa-apa kok. Nanti kita bakal bahas, tenang aja. Semangat! Kita tunggu 5 menit ya. Aku nyalain stopwatch dulu. Baiknya.
Oh iya, kalau ada pertanyaan boleh banget ditanyain. Oke. Waktunya 2 menit lagi ya.
Oke, waktu kuisisnya udah habis ya. Sekarang kita lanjut ke sesi pembahasan. Oke, pada soal pertama, tumbuhan tebu diberi nama ilmiah Saccharum officinarum, sedangkan tumbuhan gelagah diberi nama ilmiah Saccharum spontaneum. Ini berarti bahwa tumbuhan tebu dan gelagah mempunyai A. Marga yang berbeda, spesies yang berbeda. B. Marga yang berbeda, spesies yang sama. C. Marga yang sama, spesies yang berbeda. D. Marga dan spesies yang sama. Kira-kira apa nih jawabannya? Kalian tahu gak? Coba komen di kolom chat ya. Oke, jadi benar ya. Oke. Jadi benar jawabannya adalah C. Marga yang sama, spesies yang berbeda. Kok bisa kayak gitu sih? Jadi, tumbuhan tebu itu kan diberi nama Saccharum officinarum, sedangkan gelagah diberi nama Saccharum spontaneum. Nah, Saccharum ini adalah nama dari genus kan, nama dari marga. Nah, nama marga atau genus dari tebu dan gelagah ini sama-sama Saccharum. Berarti mereka memiliki marga yang sama. Tetapi pada penamaan spesies di sini atau jenis di sini, tebu dan gelagah punya spesies yang berbeda. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu adalah tumbuhan melinjo, durian, dan kelapa termasuk ke dalam kelompok takson yang sama, yaitu pada tingkatan yang A. Famili, B. Ordo, C. Divisi, D. Kelas. Wah, ih pinter-pinter, keren-keren. Yeay. Ya, benar jawabannya adalah C, yaitu divisi. Jadi, tumbuhan melinjo, durian, dan kelapa ini memang merupakan sama-sama berasal dari kingdom yang sama, yaitu plantae atau tumbuhan. Nah, pada plantae ini kan juga terbagi ya menjadi 3 macam seperti yang udah aku jelasin sebelumnya. Ada Pteridophyta, Bryophyta, dan juga Spermatophyta. Nah, melinjo, durian, dan kelapa masuk kepada Spermatophyta. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya ini adalah perhatikan ciri-ciri hewan berikut. Yang pertama itu kakinya 3 pasang dan beruas-uas. Yang kedua, tidak punya tulang belakang. Yang ketiga, tubuhnya beruas-uas. Nah, berdasarkan ciri-ciri di atas, hewan tersebut termasuk ke dalam kelompok apa? Yang A ada hewan berpori atau spons, atau ini disebut juga sebagai porifera. Yang kedua ada hewan bertubuh lunak atau moluska. Yang ketiga ada serangga atau arthropoda. Yang keempat ada, wah udah ada yang jawab ya. Oke, apa jawabannya? Iya benar. Iya, jadi benar ya, jawabannya adalah C, atau serangga atau arthropoda. Kenapa sih kok bisa ya jawabannya serangga atau arthropoda? Nih, sini aku kasih tahu ya. Jadi, di masing-masing ini tuh punya ciri-ciri masing-masing kan? Nah, ciri-ciri dari porifera itu tuh tubuhnya berpori-pori. Bentuknya seperti vas bunga. Dia juga bercabang. Dan kebanyakan atau sebagian besar tuh hidupnya di laut atau perairan. Nah, contohnya, misalnya kalian sering nonton SpongeBob. Nah, SpongeBob itu masuk kepada porifera, yaitu sejenis spons. Nah, kemudian hewan bertubuh lunak atau moluska. Nah, moluska itu punya ciri-ciri, dia itu tidak beruas. Wah, kalau tidak beruas berarti udah pasti bukan moluska jawabannya. Nah, ciri-ciri yang lainnya yaitu dia lunak. Dia juga organ ekskresinya namanya nefrida. Dia punya organ ekskresi namanya nefrida. Nah, apa sih nefrida itu? Jadi nefrida itu adalah pengganti dari fungsi ginjal. Kalau untuk manusia, mungkin fungsi organ ekskresinya adalah ginjal disebutnya. Tapi untuk hewan seperti moluska, ginjalnya disebut sebagai nefrida. Nefridia. Nah, contoh dari moluska itu bisa gurita atau juga siput dan lain-lain. Kemudian cacing atau annelida. Nah, cacing atau annelida itu ciri-cirinya itu dia punya rongga tubuh yang sempurna. Dia juga beruas.
Dia habitatnya tuh di laut, di air tawar, dan juga tempat-tempat lembab. Bernapas menggunakan permukaan tubuh atau kulit. Nah, biasanya Annelida ini contohnya adalah cacing tanah gitu. Jadi yang paling tepat adalah serangga. Emang Annelida ini tuh punya tubuh yang berluas-luas, tapi Annelida nggak punya kaki. Karena Annelida tuh contohnya ya kayak cacing, dia nggak punya kaki ya. Oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya yang bakal dibahas sama Kak Aisyah. Ya, jadi soal selanjutnya itu adalah ada beberapa tanaman yang ditemukan di asrama Hogwarts. Yang pertama yaitu putri malu. Yang kedua ada kembang sepatu. Yang ketiga ada ilalang. Keempat ada serai. 5 ada bayam dan terakhir 6 ada melati. Tumbuhan yang dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri berakar tunggang adalah apakah ada yang tahu? Ya, benar. Jawabannya itu C. 1, 2, dan 6. Jadi, yang benar itu putri malu, kembang sepatu, dan melati. Tumbuhan yang memiliki akar tunggang itu bisa juga disebut tumbuhan dikotil, yaitu tumbuhan biji berkeping dua. Contoh lain dari tumbuhan akar tunggang itu seperti pohon mangga, pohon jeruk, pohon mahoni, pohon belimbing, juga tanaman tomat. Nah, terus yang lain nih termasuk akar apa? Nah, ilalang dan serai ini termasuk akar serabut. Contoh lainnya itu seperti jagung, padi, rumput, dan kelapa. Nah, bayam ini juga akarnya itu termasuk di golongan akar tunggang. Namun, bagian atasnya itu adalah akar serabut. Bisa saja kita masukkan, tapi mungkin karena dia ada 2, jadi kita tidak masukkan. Oke. Nah, selanjutnya itu ciri makhluk hidup yang melakukan ekskresi yang berarti apa? Apakah ada yang tahu jawabannya? Oke, jawabannya itu adalah pengeluaran sisa metabolisme dari dalam tubuh, yaitu D. Contoh dari pengeluaran sisa metabolisme dari dalam tubuh itu seperti yang sudah aku bilang dari awal, seperti keringat, kotoran, dan juga pipis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Amanda. Oke, jadi selanjutnya bakal aku jelasin ya. Jadi soal selanjutnya ini adalah ada gambar pohon toge. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup mempunyai ciri yang A. bernapas, B. tumbuh, C. berkembang biak, dan D. makan. Kira-kira ada yang tahu gak nih jawabannya apa? Coba komen ya. Wah, ya benar ya. Jadi jawabannya adalah B. tumbuh. Kok bisa sih jawabannya B atau tumbuh? Yaitu, sini aku bakal jelasin ya. Jadi, bernafas itu artinya adalah penyerapan oksigen atau O2 dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2. Nah, sedangkan berkembang biak adalah proses menghasilkan keturunan. Nah, makan adalah proses untuk bertahan hidup dengan memperoleh nutrisi. Nah, jadi pada gambar yang tepat adalah proses tumbuh, karena pada gambar kita lihat di situ kita ketahui bahwa pohon toge itu bertambah tinggi, bertambah volumenya juga. Oke, jadi yang paling tepat adalah tumbuh. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, wah gampang banget nih. Nama tingkatan takson terendah adalah A. Filum, B. Genus, C. Family, D. Spesies. Kira-kira ada yang tahu gak nih? Gampang loh ini. Yeay. Oke. Benar ya, jadi jawabannya adalah D, atau spesies. Atau cara
gampangnya itu yang udah kita pelajarin sebelumnya, kaki Dina dan Fasya kena obor, tapi Fasya bilang nggak sakit. Nah, S itu atau sakit itu kan S. S itu adalah spesies. Jadi spesies adalah tingkatan takson terendah. Oke, soal selanjutnya bakal dibahas lagi sama Kak Aisyah. Aisyah, maaf, belum nyalain mic. Maaf ya, aku lupa. Jadi ciri-ciri hewan mamalia adalah sebagai berikut. Kecuali apa? Ya, jawabannya itu mempunyai daun telinga. Umumnya makhluk mamalia itu mempunyai telinga, termasuk juga hewan laut. Kecuali paus dan lumba-lumba. Mereka ini nggak punya daun telinga, walaupun mereka itu hewan mamalia. Jadi, jawaban yang paling tepat itu kecuali mempunyai daun telinga. Selanjutnya, pertanyaan berikut yang menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup mempunyai ciri-ciri